Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Luar biasa, alhamdulillah, Allah. Hai teman-teman kelas 3, kita bertemu kembali. Kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik yang ada di kelas 3. Kita belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Mari kita belajar bersama-sama. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ayo teman-teman, kita simak dongeng yang dibaca oleh Dayu. Judul dongengnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata si pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama-sama lagi. Diambil dari sumbernya rumah-dongeng.com. Nah, dari dongeng ini teman-teman kita jadi tahu nih bahwa si pohon apel ini sangat tulus membantu si anak laki-laki tadi. Nah, teman-teman, di sini jika kita menolong orang lain, kita harus menolong dengan baik, dengan tulus, ikhlas ya, tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Siapa teman dari pohon apel tadi? Ya, temannya adalah anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, pohon apel merasa bahagia, merasa senang, merasa gembira. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ya, pohon apel memberikan dahannya ya untuk membangun rumah si anak laki-laki tersebut. Lalu di akhir cerita membiarkan anak laki-laki itu bersandar di pohonnya. Lalu yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya, karena tadi apa? Si anak laki-lakinya tidak kembali lagi bermain dengan pohon apel. Di akhir cerita, mengapa pohon apelnya menangis?
Ya, pohon apelnya menangis karena bahagia bisa bersama-sama lagi dengan anak laki-laki tadi. Nah, teman-teman, dongeng itu adalah cerita yang berupa khayalan. Di sini berupa khayalan, teman-teman. Pohon apel kan tidak bisa berbicara ya, tapi kalau di cerita ini pohon apelnya bisa berbicara. Jadi dongeng itu cerita berdasarkan khayalan si penulisnya. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun keringnya. Jadi ada dua kotak. Kotak yang pertama ada 35 daun, kotak kedua ada 15 daun. Lalu Dayu menghitung semua daun kering tersebut. Jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Itu adalah jumlah dari daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Lalu Dayu menukarnya. 15 helai daun yang ada di kotak kedua diletakkan di depan, dan 35 helai daun kering yang kedua itu di kotak awal tadi ya, itu ditaruh di belakang. Lalu Dayu menjumlahkannya, menjumlahkan daun tersebut ya teman-teman. Jadi penjumlahannya ada 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Nah, di sini jadi kita tahu teman-teman bahwa hasilnya adalah sama. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Dari penjumlahan 35 ditambah 15 hasilnya 50, dan 15 ditambah 35 itu hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 itu hasilnya sama dengan 15 ditambah 35. Di sini berlaku sifat pertukaran ya. Pertukaran itu ditukar tempatnya, tapi hasilnya tetap sama. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain ya teman-teman, yaitu 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Nah, sekarang kita tukar 930 ditambah 120 hasilnya juga sama. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Di sini saya ada contoh soal yang lain nih teman-teman. 200 ditambah 350. Kita jumlahkan dari satuannya ya teman-teman. 0 ditambah 0 ya 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 3, 5. Jadi hasilnya 200 ditambah 350 adalah 550. Sekarang kalau letaknya dibalik, 350 ditambah 200 pasti hasilnya akan sama. Kita buktikan dengan penjumlahan bersusun. 350 ditambah 200, 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. Jadi jumlahnya sama, 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Kita lihat soal berikutnya. 500 ditambah 220. Kita buktikan teman-teman. 500 ditambah 220. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 2, 2. 5 ditambah 2, 7. Maka hasilnya 720. Sekarang kita balik letaknya.
220 ditambah 500. Nah, kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun juga untuk membuktikannya. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 5, 7. Maka hasilnya sama, 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Demikian tadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah teman-teman melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, ini adalah lagu cemara ciptaan Pak Ate Mahmud.